Ternyata para ulama punya kesepakatan bahwa menangis ketika sholat itu tidak mengapa, tetapi di dalam konteks ketika menangisnya karena kekhusyuan, ya, karena sesuatu yang gak bisa terkontrol, tiba-tiba Allah anugerahkan satu rasa pengalaman spiritual yang luar biasa. Tetapi kalau menangisnya karena peristiwa-peristiwa atau ingat akan pengalaman, ingat akan masalah, akan problem kita di luar sholat, kita bawa, kemudian jatuhnya, kemudian membatalkan sholatnya. Bahkan kalau tangisannya itu, kata beberapa imam dalam madhab, maka ketika sampai mengeluarkan kata-kata, maka jatuhnya batal karena termasuk kalam atau pembicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta. Bertemu kembali, semoga Anda semua dan kita semua selalu terlimpahi rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membincangkan apa hukumnya seseorang menangis ketika kondisi dalam sholat gitu. Dibolehkan? Hukumnya makruh, hukumnya haram, ataukah hukumnya mubah atau boleh-boleh saja. Ada beberapa pendapat, tetapi saya ingin sampaikan di awal tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Nasai dan Imam Ahmad sekaligus Ibnu Hibban. Diceritakan bahwa sahabat Mutarrif Ibnu Abdillah Ibnu Sakhir an abihi, dari ayahnya, mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun kan azizil marha fil minal buka. Jadi sahabat ini mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah itu ketika sholat dadanya itu kemudian basah karena apa ya, ada tetesan air mata dan kemudian seperti air yang mendidih. Artinya apa? Masya Allah gitu ya, Rasulullah itu sangat kemudian menangis, bukan sekedar tangisan yang tipis-tipis, tapi kemudian menangis, mungkin terseduh-seduh. Sehingga kemudian dari hadis ini para ulama mengatakan menangis ketika sholat itu hukumnya tidak mengapa. Bahkan Abdullah bin Shaddad pernah berkata, punya testimoni, saya pernah mendengar Umar bin Khattab ketika menjadi imam itu menangis bahkan terisak-isak ya saat membaca surat Yusuf ayat 86, dan saya, kata Abdullah bin Shaddad, berada di shaf paling depan, persis di belakang Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab waktu itu membaca satu ayat di surat 12, surat Yusuf ayat 86. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihan dan kesusahanku kepada Allah. Mungkin yang dibaca ini diresapi oleh Umar bin Khattab, ya, betapa beliau lagi sedih, punya masalah, dan mengadukan dengan kekhusyuan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dua hadis yang sampai kepada kita ini, maka para ulama secara umum menyimpulkan menangis bahkan terisak-isak ketika kemudian sholat, tetapi karena kemudian apa ya, karena membaca ayat atau kemudian karena kekhusyuan, itu tidak mengapa. Tetapi para ulama kemudian 4 madhab mengatakan perbedaan-perbedaan tergantung sebab menangisnya. Misalkan madhab Hanafi mengatakan bahwa kalau menangisnya dalam sholat karena kemudian sedih, karena masalah yang dia hadapi di luar sholat, itu menurut Imam Hanafi membatalkan sholat. Karena itu bagian dari pembicaraan, termasuk kalam di dalam sholat, kan nggak boleh kita bicara lewat sholat. Tetapi kalau kemudian menangisnya karena kekhusyuan, karena tiba-tiba mendengarkan imam yang luar biasa bacaannya, isinya menyentuh kalbu, dan kemudian tidak bisa kita kendalikan tangisan itu, tidak mengapa. Ini menurut
madhab Hanafi. Sedangkan madhab Maliki mengatakan jika menangis tanpa suara maka tidak batal, kata madhab Maliki. Dan tapi ketika menangis kemudian bersuara itu menjadi batal karena termasuk kalam atau pembicaraan. Tetapi kalau kemudian kata beliau, kata ulama-ulama madhab Maliki, ketika menangisnya walaupun dengan suara tetapi karena kekhusyuan, karena bukan karena lain di luar kekhusyuan, tapi karena kemudian tiba-tiba kemudian Allah kirimkan kekhusyuan yang luar biasa sehingga tangisannya tidak bisa terkontrol, itu tidak mengapa. Sedangkan madhab Syafi'i, madhab yang mayoritas di negara kita, mengatakan jika menangis itu keluar 2 huruf, itu Imam Syafi'i mengatakan keluar 2 huruf, mungkin terisak-isak dan kemudian seperti menjadi kata-kata, maka itu termasuk kalam. Karena salah satu yang membatalkan sholat itu berbicara ketika sholat. Sedangkan madhab Hambali mengatakan bahwa walaupun menangisnya mengeluarkan 2 huruf, bahkan menangisnya terseduh-seduh, terisak-isak, itu kata madhab Hambali, kalau dikarenakan karena kekhusyuan maka tidak membatalkan sholat, karena itu kemudian terhanyut, bukan sesuatu yang kemudian gara-gara di luar yang membatalkan sholat secara syar'i. Maka kesimpulannya apa sahabat-sahabatku? Ternyata para ulama punya kesepakatan bahwa menangis ketika sholat itu tidak mengapa, tetapi di dalam konteks ketika menangisnya karena kekhusyuan, ya, karena sesuatu yang nggak bisa terkontrol, tiba-tiba Allah anugerahkan satu rasa pengalaman spiritual yang luar biasa. Tetapi kalau menangisnya karena peristiwa-peristiwa atau ingat akan pengalaman, ingat akan masalah, akan problem kita di luar sholat, kita bawa, kemudian jatuhnya kemudian membatalkan sholatnya. Bahkan kalau tangisannya itu, kata beberapa imam dalam madhab, maka ketika sampai mengeluarkan kata-kata, maka jatuhnya batal karena termasuk kalam atau pembicaraan. Karena apa? Karena sejatinya hukumnya lewat hadis tadi, Rasulullah pun menangis, bahkan terseduh-seduh, dadanya basah seperti air yang mendidih gara-gara tangisan. Bahkan Umar bin Khattab menangis terisak-isak. Menurut testimoni Abdullah bin Shaddad, ketika beliau menjadi makmum di belakang persis Umar bin Khattab, gara-gara Umar bin Khattab membaca surat Yusuf ayat 86 tadi, yang isinya memang mengatakan, mengadukan kesedihan dan kemudian kesusahannya kepada Allah. Innama ashku batti wa husni ilallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.